Saya katakan pemerintah sadarlah bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, tapi kebetulan Indonesia ini 90% rakyatnya beragama Islam. Maka kalau pemerintah mau bikin undang-undang, mau bikin peraturan, pakai pikiran. Siapa yang akan melaksanakan peraturan ini? Siapa yang melaksanakan undang-undang ini? Kau jangan bikin undang-undang peraturan semau-maunya. Pikirkan dulu, siapa yang akan melaksanakan peraturan yang kau bikin ini? Yang akan melaksanakan 90% beragama Islam. Jangan Anda bikin peraturan, ya Pak Jinuri ya. Jangan Anda bikin peraturan pemenangan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Persilakan Anda bikin peraturan. Kalau peraturan itu jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah, umat Islam siap untuk tidak mengerjakan. Kalau ada tokoh Islam berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, itu keluar dari orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti syariat Islam. Paham? Paham? Mestinya saya sudah tidak pidato begini. Dulu 40 tahun yang lalu saya begitu pidato begini. Tapi kalau sudah Islam dikutik-kutik, saya katakan jangan membangunkan macan tidur. Saya sudah tidur sebenarnya karena tua. Tapi jangan coba-coba Islam itu dipermainkan. Syukur akan tampil sebagaimana dulu ketika umur 20 tahun, 30 tahun. Tangan saya masih mampu untuk nunjuk-nunjuk. Kalau ini sudah menyangkut soal Islam, jadi orang yang berkata Islam tidak mengatur ekonomi, tidak mengatur politik, itu orang yang bodoh Islam. Ngaji, jangan Islamnya cuman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak pernah belajar Islam, tidak pernah ngaji tafsir, tidak pernah ngaji hadis, lalu berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia. Itu keluarlah dari pemikiran orang-orang yang bodoh Islam. Paham? Mengatur ekonomi, mengatur ekonomi supaya pelaku ekonomi bermoral, yang dagang berakhlak, yang buka industri berakhlak. Ini tujuannya mengapa Islam bicara ekonomi, supaya pelaku ekonominya bermoral, berakhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Paham? Mengapa Islam bicara politik? Intinya, kata kuncinya satu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara politik? Islam bicara politik supaya pelaku politik bermoral, berakhlak. Sebagai seorang pemimpin, apa kewajibannya terhadap rakyatnya? Hai pemimpin-pemimpin, jangan kau berpikir apa yang akan saya ambil dari rakyat, tapi pemimpin, berpikirlah apa yang akan kau berikan kepada rakyatnya itu. Kalau kau selalu berpikir apa yang saya ambil dari rakyat, ya gampang, naikkan semua pajak. Maka pemerintah bukan berpikir apa yang saya ambil dari rakyat, tapi pemerintah berpikir apa yang harus saya berikan kepada rakyat. Bagaimana? Bagaimana? Ngotot lagi saya ini, dipancing Habib Hanif tadi itu. Lah ini Islam. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Yang melarang kiai bicara politik, yang melarang ulama bicara politik di masjid-masjid, di masjid taklim adalah Belanda. Sekali lagi,
yang melarang kiai bicara politik, bicara soal negara, itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai bicara politik? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia sampai kiamat. Maka Belanda melarang. Banyak kitab-kitab, dulu Kiai Maskur, mantan Menteri Agama, cerita kepada saya, banyak kitab-kitab yang dilarang oleh Belanda yang membangkitkan semangat